Ya jadi kayak yang biasanya manggung yang paling peak sih tahun 2020 ya. Itu yang tadinya biasanya manggung sebulan 4 kali, ini setahun Pak, 4 kali. Dari kualitas dan tren. Kalau gue ngelihat ada sisi positif, ada sisi negatifnya sih ya. Kalau di era gue dulu, kayak misalnya untuk recording tuh kita susah banget. Ya ibaratnya dengan alat-alat yang masih analog semua, terus kayak misalnya gue mesti take drum dari awal sampai terakhir tuh nggak boleh ada putusnya, nyambungnya susah. Nah sekarang kan dipermudah dengan ada digital kayak ya lo bisa ngegambar satu part beat, nanti lo tinggal copy paste segala macam. Nah dulu kan nggak bisa tuh kayak gitu. Nah itu salah satunya positifnya, jadi kita untuk rekaman lebih dipermudah. Cuman kesininya jadi kayak banyak anak-anak sekarang tuh yang kurang menghargai alat musik lah, ibaratnya kayak udahlah, atau enggak menghargai musik lah, kayak udahlah gampang lah, nanti kita tinggal copy, tinggal ini. Sebenarnya kan itu salahnya nanti begitu lo main live kan harusnya sebagus lo waktu rekaman gitu. Nah itu ya jadinya kalau menurut gue di bagian situnya sisi negatifnya sih. Kemarin sih sempat ada kayak konser-konser virtual gitu ya. Cuman kalau menurut gue adrenalinnya beda sih sama di panggung. Jadi sempat kayak kita main virtual nih, terus kayak si Ombaks mesti live virtual lah ya, terus mesti komunikasi dengan orang tapi yang di depannya nggak ada penonton gitu. Nah itu kan berasa kayak gue mesti ngomong apa nih gitu, nggak ada feedback dari penontonnya kan, otomatis jadi nggak terlalu banyak ngomong, jadi setiap lagu main, dan pas itu sempat sih waktu pandemi lagi agak longgar tuh kita sempat offline lah main di Bali waktu itu. Nah itu bener-bener kayak berasa kayak bener-bener manggung tuh yang kayak ada yang, weh lagu ini dong, lagu itu dong. Nah kita kangen yang seperti itunya gitu, jadi kita bisa interaksi sama penonton gitu. Kalau buat kreativitas ya bikin lagu ya. Anak-anak sih ya kebetulan karena Ombak sekarang di Bali ya, for good juga kan dia di Bali, jadi agak susah komunikasinya sih gitu. Jadi setiap kita untuk mau bikin lagu dan kayak mau ngejam gitu ya, otomatis gue bikin materi dulu di sini berdua sama Om Cox, habis itu gue kirim ke Ombak. Ya cuman nggak seenak kita, karena netral basically kan kalau misalnya bikin lagu ngejam kan nggak seenak itu sih gitu. Mengatasinya sebenarnya agak susah juga sih ya, karena basically kita band yang benar-benar dari bikin lagu, terus udah gitu emang setiap kita recording pun kita bikin konsepnya emang yang lagu-lagunya itu akan dibawain untuk live gitu, bukan untuk didengerin doang. Jadi sebenarnya agak susah sih begitu pandemi ini kayak 2 tahun ini, yang kayak anak-anak sempet kayak gue berasa jadi kru Pak, biasanya setting drum sekarang lapin drum mulu. Ya jadi kayak yang biasanya manggung yang paling peak sih tahun 2020 ya. Itu yang tadinya biasanya manggung sebulan 4 kali, ini setahun Pak, 4 kali. Ada istirahatnya sih. Cuman maksudnya ya kangen juga lah ya. Maksudnya kayak sebenarnya bukan di stage-nya aja sih. Ya di backstage-nya udah gitu kita jalannya ngumpul sama anak-anak dan kru-krunya, ketemu sama fans, itunya sih yang kita kangenin juga. Sebenarnya sih pengen ya, cuman kayak menurut kita kayak banyak kayak mereka pengen bikin lagu tuh yang kayak Garuda lagi dong, sementara kayak lagu Anthem itu nggak bisa diulang 2 kali kalau menurut gua, karena akan gagal lah pastinya gitu. Ya kita pengen bikin yang baru lagi, jangan kayak seperti Garuda lagi gitu. Cuman biasanya request dari orang-orang pengennya bikinnya yang kayak gitu lagi, Anthem ada part drum marchingnya segala macam. Tapi menurut gua itu nggak akan bisa gitu. Kalau lagu-lagu Anthem tuh nggak akan bisa diulang 2 kali gitu.
sama-sama saling membutuhkan sih ya. Kayak gue di musik pun butuh olahraga gitu. Kayak gue main drum itu kan gue perlu fisik yang enak lah gitu. Dan maksudnya di olahraga pun musik tuh mempengaruhi kegiatan orang sehari-hari sih. Kalau lo dari awal, mungkin dari pagi lo start bangun dengerin lagu melo, udah pasti melo gitu. Kalau lo bangun pagi udah dengerin musik yang bersemangat gitu, otomatis seharian lo bisa ngelakuin apa aja, aktivitas, entah itu olahraga, entah itu mau main musik gitu. Jadi kayak kesinambungan antara musik dan olahraga sih emang bener-bener harus menyatu sih gitu. Karena gue kayak ibaratnya kayak ya misalnya jalan pagi lah gitu, otomatis gue harus sambil dengerin musik, kalau enggak boring gitu. Dan kalau misalnya musik pun butuh olahraga karena butuh penyemangat gitu kan, udah pasti. Kalau gue biasanya olahraga sehari-hari sih biasanya nggak yang terlalu berat sih menurut gue, karena kalau menurut gue olahraga berat itu bakalan kayak mempengaruhi kayak syaraf-syaraf dari tangan, kaki. Jadi gue lebih kayak olahraga ringan lah, sit up, push up aja udah cukup biasanya sehari paling nggak ada. Cuman biasanya kalau start sebelum manggung, gue biasanya stretching itu pemanasan olahraga itu sejam sebelum manggung, 2 jam sebelum manggung. Gue stretching sejam berikutnya itu gue benar-benar istirahat, dan setelah istirahat baru itu gue manggung. Karena biasanya kalau misalnya gue stretching terus langsung manggung, nggak ada waktu istirahatnya, itu bakalan kayak justru malah jadi banyak keramnya, otot-ototnya malah lebih kaku gitu. Emang kalau drum sih perlu banget sih stretching sih, dan apalagi kayak Eke kan bertiga, ya kan, mesti berisik lagi bertiga. Saat pandemi ini kebetulan karena kayak sepedaan kemarin sempat lagi rame ya. Awalnya gue nggak terlalu interest sih buat sepedaan gitu. Cuman akhirnya ke brainstorm juga tuh dari adik gue, apalagi kayak ipar gue itulah si Kesit. Mereka kan sepedaan yang rutin gitu. Terus gue pikir kayak mereka sering banget kumpul-kumpul gitu setiap waktu awal pandemi ya, masih main sepedaan kayaknya enak juga ya. Akhirnya gue nge-build sepeda, terus lama-lama akhirnya ketagihan juga gitu. Karena sebelumnya kan main basket cuman kayak bola gantian, pegang-pegangan segala macam, kayak agak ngindarin itulah waktu pandemi. Jadi makanya akhirnya ya udahlah kita sepedahan. Dan selama pandemi itu ya jatuhnya ya ke olahraga hobi aja sih gitu. Sebenarnya start gue suka Chelsea itu dari awalnya Zola, Ruud Gullit, terus Bonucci ya, kipernya, sama Ed siapalah kipernya tuh, Ed De Goey ya. Ya pokoknya itulah era itu. Nah itu karena menurut gue di era itu kayak rata-rata klub Inggris tuh jarang ada yang pemainnya mayoritas pemain dari luar Inggris gitu. Dan kebetulan kayak di Chelsea itu kayak ada Gustavo Poyet, ada banyaklah pemain luar Inggrisnya gitu. Dan gue mulai kayak ngelihat permainan sampai masuk 5 besar tuh udah bagus banget gitu. Jadi kayak di era itu tuh gue mulai, wah kayaknya gue tertarik sama Chelsea nih gitu. Selama 25 tahun ya, gue sih Ruud Gullit sempat ngelatih kan waktu itu. Sampai dia, ya gue senengnya dia ngelatih dan dia masih player juga di situ. Udah gitu semenjak Mourinho, terus Frank Lampard sebenarnya gue suka, cuman gue agak kecewa, maksudnya kayak pemain legend jangan sampai lah jadi pelatih, karena kalau misalnya citranya buruk udah sayang banget gitu. Sebenarnya dia udah player aja as a legend gitu. Dan yang sekarang ini oke lah, Thomas Tuchel ini udah menurut gue lumayan, tapi mungkin belum menunjukkan performa terbaiknya. Cuman di Premier League-nya menurut gue kayak kesini-sini udah mulai, nggak tahu ya, antara kemarin tuh ada banyak pemain yang terkena COVID juga, terus udah gitu mereka banyak kompetisi kan kayak FA, Champion, terus banyak rotasi pemainnya, banyak yang mungkin kecapean atau apa ya, jadi kayak di Premier League-nya agak menurun gitu. Sebenarnya gue berharap nih di Premier League nih sekarang gitu kan, karena Champion kemarin kan udahlah gitu. Kayak menurut gue bukan tipikal orang yang kayak wah nggak suka gue jelek-jelekin City, enggak, ini dia emang City lagi bagus, dan ngelihat jarak poinnya agak jauh gue udah agak pasrah sih sebenarnya.
timnas sama liganya ya. Kemarin sih gue sempet sih nonton Piala AFF lagi nih yang terakhir ini. Apa ya? Pelatihnya Korea kan ya, pelatih yang Korea ini menurut gue kemarin mainnya udah bagus sih ya, cuman nggak tahu kenapa kayak mereka tuh selalu di babak final tuh selalu mentalnya drop, jatuh gitu. Maksudnya kayak sebenarnya lawan sebelumnya bisa ngejar dari 0-2 jadi 4-2 waktu lawan Singapura ya kalau nggak salah. Cuman begitu di finalnya mainnya agak berantakan sih menurut gue, kayak dari beberapa apalagi terutama pemain tengahnya ya, kayak menurut gue apa ya, banyak pemain-pemain yang kayak buat finishingnya tuh jadi berantakan semua gitu. Liganya nggak ngikutin sih, cuman kemarin gue sempet nanya-nanya waktu kemarin sempet ke Bali kan, netral, dan sekarang liga kan semuanya di Bali semua kan, ada ini di Bali pun kayak tadi kayak pengen lihat deh gini, tapi masih belum boleh masuk ke stadion gitu, jadi emang benar-benar masih di luar doang. Orang-orang mereka pun yang Bali pun kalau misalnya si Bali United main aja mereka cuma boleh di depan stadion doang kan. Dan apa ya, menurut gue sih kayak liganya oke lah untuk sekarang biarpun pandemi tapi masih jalan, dan maksudnya kayak fans klubnya itu mereka masih bisa menghargai yang oke lah, mereka nggak bisa datang stadion tapi mereka tetap support dengan nonton mungkin lewat siaran TV segala macam, masih oke lah gitu. Nggak yang bener-bener cut udah habis gitu karena bola nggak ada, jadi kosong lah, sepi apa segala macam, nggak ada liga, nggak ada apa. Ini masih jalan pun menurut gue masih oke lah. Nah sebenarnya waktu yang agak ya makanya kayak sempet nggak nonton AFF tuh kayak yang kecewa, yang AFF tahun 2009 kan zamannya Garuda Indah itu yang masih si Irfan Bahdim lah, terus si kipernya Marcus Horizon, dan masih ada si Salosa bersaudara itulah. Nah itu kayak menurut gue itu momennya harusnya Indonesia bisa juara gitu, cuman terus tiba-tiba mengecewakan banget yang kayak di final ya adalah konspirasi yang bilang ini, bilang itu, bilang ini, apalah diajak makan malam dan segala macam. Cuman kayak menurut gua itu bukan suatu alasan jadi kalah juga sih gitu. Kalau emang mental lo untuk juara ya itu sebenarnya saatnya gitu. Dan begitu melihat mereka dibantai di kandang sendiri dan di kandang Malaysia pun gue kayak ngerasa kayak udah deh, gue agak mulai malas deh ngikutinnya, orang udah sesemangat itu gitu, dan tiba-tiba ngedrop mentalnya kayak gitu. Udah lama tuh, baru kemarin aja kayak oke lah iseng gue pengen nonton AFF lagi gitu. Sebenarnya awalnya dari manajemennya juga sih ya. Ya mungkin gue nggak tahu, banyak isu dan gosip-gosip kayak manajemennya kurang bagus lah untuk ngatur playernya dan lain-lain, dan yang pasti sih otomatis mental playernya harus diperbaikin sih gitu. Sama sebenarnya kayak kalau di musik ya kayak kita manggung gitu, kalau mentalnya udah ya kita sebagai musisi profesional ya harus profesional dengan latihan, dan misalnya ya itu tadilah jadwal untuk praktis harus ya tepat waktu, dan as a profesional gitu ya lo harus ngejalanin itu semua gitu. Dan di sini mungkin kayak ya itu sih masih gue ngerasa kayak oke lah misalnya dulu juara gitu, terus udah merasa itu mereka mentalnya mulai kayak ada sindromnya lah. Sama sih sebenarnya di musik juga ada kayak gitu-gitunya, cuman ya yang kayak gitu-gitu harus dihilangin gitu, karena kebetulan kalau musisi kan udah mungkin bisa puluhan tahun gitu, sedangkan kalau atlet itu jangka waktunya kayak mungkin 10 tahun atau 15 tahun udah maksimal gitu. Dan masa matangnya tuh emang harus bener lebih cepat dari pemain musik gitu. Jadi dengan kemenangan sekalipun ya mental lo harus bener-bener jadi professional player gitu, jangan langsung ngerasa yang segini aja udah cukup. Enggak, karena kayak waktunya cepet loh, kayak pemain bola aja gue lihat kayak saat ini ya kayak gila ya, ternyata dulu kayak Messi aja menurut sekarang udah tua gitu. Neymar segala macam itu udah termasuk yang udah 30 tahun ke atas ya udah lewat gitu jangka waktu mereka 10 tahun, dan mereka yang gue lihat kayak di luar itu 10 tahun tuh mereka manfaatin tuh untuk jadi prestasinya bagus lah gitu.